Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di hari yang baru ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari buku Lagu Sion nomor 37. Lagu Sion nomor 37, Waktu Pagi Ya Tuhanku. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Kehadiratmu ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik. Pimpin aku ya Roh Allah dalam kebenaran, luruskan dan nyatakanlah segala kewajiban yang kasih dan takut Tuhan, beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan, ibadah ini telah ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dapat menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan dan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menguduskan kami. Firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Meninggikan Hukum Taurat. Meninggikan Hukum Taurat. Ayat inti kita untuk hari ini terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Sekali lagi, Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan penurutannya sendiri kepada hukum, Kristus menyaksikan tentang tabiat-tabiatnya yang kekal dan membuktikan bahwa lewat kasih karunia-Nya, hukum itu dapat dituruti dengan sempurna oleh setiap putra-putri Adam. Di atas bukit itu dia menyatakan bahwa tidak satu iota terkecil pun ditiadakan dari hukum itu sebelum semuanya terjadi.
Segala sesuatu yang menyangkut umat manusia, segala yang berhubungan dengan rencana penebusan, dia tidak mengajarkan bahwa satu waktu hukum itu akan dibatalkan, tetapi mengarahkan mata sepenuhnya kepada horizon masa depan manusia dan meyakinkan kita bahwa sebelum tujuan ini tercapai, hukum itu akan tetap berwenang sehingga tak seorang pun boleh menyangka bahwa misinya ialah untuk menghapus aturan-aturan dari hukum itu. Selagi langit dan bumi ada, prinsip suci hukum Allah akan tetap ada. Kebenarannya adalah seperti gunung-gunung Allah, Mazmur 36 ayat 6. Akan terus suatu sumber berkat mengalirkan sungai-sungai kecil untuk menyegarkan bumi. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan tidak berubah, tidak mungkin bagi orang-orang berdosa dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar tuntutannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang sebagai penebus kita. Misi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum surga. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hukum itu diagungkan. Rasul Paulus bertanya, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman?" Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Janji perjanjian baru itu ialah, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka." Ibrani 10 ayat 16. Sementara sistem lambang nubuatan yang menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang harus menghapus dosa dunia harus dihentikan dengan kematiannya. Prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan tahta yang kekal. Tidak satu perintah pun yang telah dibatalkan, tidak satu iota atau titik pun yang diubah. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang dipulihkan itu. Apabila Eden berkembang kembali di dunia, hukum kasih Allah akan dituruti oleh seluruh manusia yang di bawah matahari. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, judul renungan kita hari ini adalah meninggikan hukum Taurat. Pada waktu Yesus berada di dunia ini, Yesus pernah berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum itu, melainkan untuk menggenapinya. Lalu kemudian dia juga katakan bahwa satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan satu iota atau satu titik? Ini merujuk pada tulisan Ibrani. Tulisan Ibrani itu adalah huruf-huruf mati dan dia dapat dibaca kecuali meletakkan titik atau tanda-tanda di tiap huruf Ibrani itu yang disebut dengan iota atau titik yang dalam bentuk titik, garis, kemudian yang lain sebagainya. Dan itu yang dapat kemudian bahasa Ibrani itu dapat dibaca. Dan itulah yang Yesus katakan. Satu titik artinya bahwa bagian terkecil dari hukum yang dicatat itu tidak pernah akan ditiadakan. Artinya bahwa benar kita sudah pelajari pada beberapa hari yang lalu bahwa hukum Taurat Tuhan itu atau hukum Allah itu adalah tabiat Allah itu sendiri. Jadi kalau dengan meniadakan hukum, maka sama dengan menghapus tabiat Allah. Dan di bagian ini kadang kita sulit untuk menerima. Kadang kita katakan bahwa hukum itu terlalu membebani, hukum itu terlalu berat. Renungan kita yang lalu juga sudah katakan kita harus menuruti Allah itu dengan rasa cinta. Kalau kita mengerti bahwa kita menuruti hukum Allah itu dengan rasa cinta, maka kita akan meninggikan hukum Taurat itu, dan benar apa kata Yesus, hukum itu tidak pernah akan dapat dihapus. Hukum walaupun dia menunjukkan dosa, dan ketika dosa itu nampak, dosa itu kelihatan, betapa menjijikan dosa itu, maka
Kita bersyukur karena Yesus telah mati untuk menggantikan kematian akibat dosa itu yang harus ditimpakan kepada kita. Maka dengan demikian, kasih karunia Allah akan betapa besar itu melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita menghargai hukum Allah itu dengan menurutinya, dengan didasari atas cinta kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Pekabaran ini dapat menjadi berkat bagi kita. Berapa di antara kita yang mendengarkan audio ini untuk mau meninggikan hukum Taurat itu, sekalipun hukum itu tidak menyelamatkan kita, karena yang menebus kita bukan hukum Taurat tetapi Yesus Kristus. Tetapi dengan meninggikan hukum itu berarti kita mencintai Tuhan, mau hidup kita ini selaras dengan setiap kemauan Tuhan. Adalah doa kita pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan pagi hari ini yang dapat menguatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk menghargai peraturan-peraturan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, Taurat Tuhan itu dapat menyegarkan jiwa. Kami berbahagia apabila kami menuruti tabiat Kristus melalui hukum Taurat, melalui hukum-hukum Allah di atas dunia ini. Sehingga hari demi hari hidup kami berkenan bagi Tuhan. Jika hukum itu pada akhirnya menunjukkan betapa berdosanya kami, terima kasih karena Yesus telah mati untuk kami. Pimpin kami hari ini dalam setiap rencana kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, pendengar audio renungan pagi dimanapun berada, curahkan berkat yang indah dalam kehidupan kami semua. Mulai pagi hari ini sampai nanti tiba malam hari, kami bersyukur untuk semuanya. Sampai kami berjumpa pada besok hari untuk renungan pagi yang baru. Inilah doa kami, letakkanlah tangan-Mu ya Allah kepada setiap pendengar dan berkatilah kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah renungan pagi kita untuk hari ini. Sampai berjumpa pada besok hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua, adalah doa kita semua. Amin. Shalom.